2024 pembahasan buku Jokowi. Judulnya Dari Ngibul to Asbun itu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan keyakinannya bahwa wabah virus corona di tanah air akan berakhir pada akhir tahun 2020. Saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata. Semua orang pengen keluar, semua orang pengen menikmati kembali keindahan-keindahan yang ada di wilayah-wilayah yang ada pariwisatanya, sehingga optimisme itu yang harus terus diangkat. Jangan sampai nanti kita terjebak pada pesimisme karena masalah COVID ini, sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Selama pandemi ini, media-media internasional banyak menyoroti soal munculnya populis leader, gitu ya. Dan yang disebut salah satunya populis leader itu Presiden Jokowi di Indonesia. Dia masuk dalam deretan. Dia disejajarkan dengan Trump, dengan Bolsonaro di Brasil. Tapi bahkan juga ada yang nyebut Brasil, ya. Sama dengan Orban di Hungaria gitu. Coba, Anda mungkin bisa jelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan populis leader itu dan kenapa Jokowi bisa sama dengan Trump? Pertama, saya terangkan teorinya dulu ya. Ya. Di dalam studi pasca Marxism disebut post-Marxist political analysis, orang atau peneliti ingin memindahkan unit analisis tentang politik dari kelas, apalagi kelas struggle di dalam pikiran Marxist ortodoks, pergi pada soal-soal yang sifatnya linguistic game gitu. Jadi ada discourse di situ. Jadi inti dari populisme di dalam studi filsafat namanya discourse analysis. Yang dianalisis adalah tema-tema semacam hegemoni. Bagaimana mungkin satu politi, satu masyarakat dikuasai oleh seorang leader misalnya. Apa identitas yang potensial untuk mengklaim bahwa dia adalah pemimpin rakyat? Bagaimana diskursus itu tiba sampai ke nationwide? Bagaimana hegemoni membekuk psikologi rakyat sehingga ada kepatuhan? Jadi itu filosofinya tuh. Tapi kemudian orang ingin melihat efek dari populisme pada kebijakan. Nah, orang semacam Trump tentu dia populis dalam pengertian dia punya kapasitas sebagai leader ansih untuk mengeksploitasi pendukung-pendukungnya supaya kebijakannya bisa terselenggara. Itu poin penting. Jadi dia disebut populis karena dia punya kapasitas. Nah, Pak Jokowi tidak punya itu. Kan Pak Jokowi tidak menguasai oligarki, dia justru dikuasai oleh oligarki. Jadi dia tidak punya kapasitas untuk ambil keputusan. Trump jelas dia bermain dengan oligarki, tapi dia memanfaatkan oligarki. Dia menguasai oligarki. Pak Jokowi terbalik, dia dikuasai oleh oligarki itu. Nah, Amerika Latin punya tradisi populisme yang kemampuan orang untuk
jadi demagog misalnya untuk pamer bahwa dia adalah leader dipilih bahkan oleh kekuasaan langit, kekuasaan metafisik. Itu tradisi dari Iberian World namanya itu. Tradisi patrimonialisme kalau kita dulu belajar ilmu politik dasar itu. Jadi saya balik lagi pada, saya kira bagus ini kita ulas ini, Hersu, dan ide yang baik mengajukan problem ini. Kalau misalnya Pak Jokowi itu populis, maka kapasitas dia untuk mengaktifkan kebijakan dari awal terasa mestinya tuh. Tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ragu-ragu terus di dalam mengambil kebijakan. Jadi ciri dari populisme adalah strong leadership gitu. Pak Jokowi nggak punya itu, dia diganggu terus dengan bagaimana supaya dapat legitimasi kebijakannya dari rakyat, tapi juga tidak akan diprotes oleh oligarki. Jadi seorang leader yang populis tidak perlu punya kalkulasi itu. Nah, Pak Jokowi ada di dalam kalkulasi itu. Oke. Jadi saya menganggap bahwa Pak Jokowi misalnya bilang, nanti Desember kita akan pulih ekonomi dan pariwisata akan mendorong pertumbuhan, lalu ditambahkan oleh Menteri Erlangga itu IMF bilang 8%. Jadi rejim ini memamerkan sambil menyodorkan optimisme yang sifatnya sebetulnya paradoks itu. Jadi kita masuk dalam semacam optimisme palsu tuh. Kenapa? Karena Ikatan Dokter Indonesia nggak anggap bahwa itu akan terjadi. Karena pengusaha sendiri nggak anggap bahwa itu mungkin dilakukan. Mana bisa Indonesia tumbuh 8%, sementara negara menurut IMF sebetulnya -3 average. Jadi bagaimana mungkin Indonesia bisa tumbuh 8%? Tapi itu yang saya sebut sebagai, apa saya cariin istilah ya, semacam optimisme semu untuk menutupi kenyataan bahwa kapasitas negara tidak cukup untuk menangani kasus ini. Jadi rakyat akan ingat bahwa ya itu optimisme, tapi semu. Sebut aja SMK sindrom gitu. Seperti dulu menjanjikan SMK dengan penuh optimisme, akhirnya gagal. Ini juga hal yang sama juga berlaku. Jadi bagi saya Pak Jokowi bukan seorang pemimpin populis. Bahkan banyak peneliti menganggap Indonesia bukan populis, Indonesia dikuasai oleh oligarki. Jadi dia dikendalikan sebetulnya oleh kegelisahan atau ketidakmampuan untuk memutuskan pro rakyat atau pro oligarki. Populis itu pasti dengan segala macam retorik akan bilang pro rakyat, tapi di belakang layar dia dikendalikan oleh oligarki. Itu kira-kira sinopsisnya tuh, Hersu. Thanks. Jadi menurut Anda nggak tepat ya kalau sejumlah pengamat luar negeri gitu yang mengkelompokkan Pak Jokowi dalam kelompok pemimpin-pemimpin populis seperti Orban, seperti Bolsonaro di Brazil atau di Presiden Trump di Amerika gitu ya? Dia bisa jadi populis kalau dia tunjukkan polisinya itu betul-betul tidak diintervensi oleh kepentingan lain. Jadi ciri strong leadership nggak ada itu. Nah, ketiadaan leadership ini yang juga menyebabkan publik internasional menganggap Indonesia gagal untuk mengkonsolidasi panitia penghadang COVID, kan gagal kan. Sama seperti Donald Trump juga, leadershipnya ada, tetapi public trustnya nggak ada. Meskipun kan itu soalnya tuh. Ya, jadi meskipun dampak kebijakan mereka itu semua hampir sama karena dianggap menggampangkan atau menganggap sepele kasus, tetapi pisau analisa terhadap Pak Jokowi agak berbeda gitu ya, tidak bisa menggunakan pisau beda itu. Ya, saya nggak setuju disebut dia sebut. Dan secara teoritis bukan di dalam kategori pemimpin populis itu. Ada memang populisme ya versi Jokowi, yaitu pencitraan, itu bukan populisme namanya kan. Yang dari dulu orang sebut iya, tapi itu tidak ada dalam teori ilmu politik discourse analysis. Pencitraan bisa jadi objek studi dari discourse analysis, tapi rejimnya sendiri, pencitraan dan voting turnovers kemarin kan juga dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu soalnya tuh. Jadi karena krisis legitimasi, maka Pak Jokowi berupaya untuk cari suplai legitimasi baru melalui kasus ini dengan seolah-olah menjadi populis. Jadi mumpungisme juga, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya leader itu. Ternyata enggak juga. Itu soalnya. Sebab bab 1 dari biografi nanti Pak Jokowi adalah soal SMK yang adalah ngibul. Itu bab 1-nya tuh. Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024.
Karena itu tadi di berita 2023 harus pindah supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legasinya tuh. Jadi bab 1 ngibul, bab terakhir asbun. Karena orang gak lihat konsistensi kan. Sehingga mungkin nanti ada judul di ILC 2024 pembahasan buku Jokowi. Judulnya dari ngibul to asbun itu.